Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita pertemuan keempat ya, kriptografi lanjutan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa langsung live karena ada kegiatan di luar kota, yaitu dari kampus ya kegiatannya. Baik, saya langsung share screen, nanti silakan Anda pelajari tersendiri melalui video yang sudah saya share di LMS. Oke, ini materi kita masih di kriptografi lanjutan ya, minggu lalu. Saya sedikit menyambung aja atau menambahkan karena minggu lalu sudah ada saya berikan daripada tugas sebagian ataupun contoh itu maksudnya. Baik, inilah dia. Inilah materi kita lanjutan. Masih pada mengenal daripada istilah yang ada di kriptografi, yaitu ini sepertinya kemarin ada ciphertext. Nah, ini ciphertext. Nah, itu salah satu salah satu istilah yang ada di kriptografi. Baik, saya lanjutkan saja. Ini hanya sekedar mereview. Ini juga skema yang minggu lalu sudah kita pelajari. Ada plain text. Ini adalah pesan awal, saya ingatkan. Ini awal. Baru ada proses enkripsi. Ini adalah proses penguncian ya. Nah, proses kunci, yaitu namanya kunci pasti harus ada kuncinya. Nah, ini kuncinya. Baru menjadi ciphertext, tidak bermakna, pesannya maksudnya. Mengembalikan itu prosesnya disebut dengan dekripsi. Proses pengembalian. Nah, lihat. Baru tetap pakai kunci yang sama yang ada di enkripsi. Selanjutnya akan menjadi plain text awal atau pesan awal. Oke, itu dia. Nah, metode untuk hari ini sebenarnya saya sebenarnya minggu lalu sudah dibahas, tapi ini penekanan aja, penekanan. Substitusi ya, ini yang pertama kali. Atau metode saya disebutkan dengan Caesar Cipher salah satunya. Oke, ada juga nanti V-Generate Cipher. Ini adalah metode V-Generate. Itu salah satu yang mau kita bahas hari ini. Baik. Nah, ini saya selalu mengingatkan, walaupun ini sudah minggu lalu sudah dibahas, tapi saya mengingatkan saja karena ini sangat penting ya. Jangan lupa ini adalah bisa saya katakan inisial ya, inisial. Karena apa? Ciphertext itu disimbolkan C, plain text itu P, dan E itu adalah proses enkripsi, P itu ada plain text, C itu ciphertext. Berarti kalau ada E dan P sama dengan C, ini adalah enkripsi daripada plain text sama dengan ciphertext. Karena apa? Hasil daripada enkripsi plain text itu pasti mendapatkan ciphertext. Sama selanjutnya juga proses dekripsi juga seperti itu. Dekripsi C, baru ada P. Artinya apa? Ada proses dekripsi ciphertext, pengembalian itu maksudnya, sama dengan plain text awal. Itu dia. Baik, ini umum. Ini ya, minggu lalu yang kita bahas. Oke, jadi di Caesar Cipher ini adalah bisa saya katakan proses pergeseran 3 karakter. Makanya apa? Rumusnya adalah P ditambah 3. P ditambah 3 itu adalah plain text-nya. P itu plain text, ditambah 3. Perlu Pak, perlu diketahui. Karena apa? Inilah proses salah satu metode yang ada di kriptografi. Nah, itu dia. Artinya apa? Kemarin sudah saya tanyakan, sudah saya jelasin ya. Kalau plain text itu kan pesan Pak. Pesannya kan banyak ini contohnya. Ada berapa karakter, 1000 ataupun banyak ya. Ya sudah, tetap diproses satu persatu. Tapi kalau manual capek memang. Tapi kalau udah dengan program pasti tidak capek, itu maksudnya. Misalkan Pak, pesannya adalah SAW. SAW itu adalah pesan yang akan diberikan sama penerima misalkan. Jadi gimana cara ngerjainnya Pak? Ya udah, P itu adalah pesannya. Artinya kita gunakan per teks. Nah, itu dia. Modulo 26 ini apa Pak? Ini adalah jumlah abjad. Sorry ya, saya sedikit ada batuk sama pilek ini, teman ringan kok.
Kalau P-nya berarti S, ya satu karakter. S ditambah 3 modulo 26 misalkan. Artinya yang dari depan ini apa Pak? C itu adalah ya untuk mencari ciphertext dalam proses enkripsi plaintext itu apa? Nah, ini rumusnya adalah P ditambah 3 modulo 26. P-nya tadi kan saw ya, S. Berarti ya pilih S. Nah, ini dia, S. Ditambah 3 artinya langkah 3 kali. Nah, S1, 2, 3 berarti menjadi V. S itu menjadi V. Nah, kalau pesannya ini kan pas bawahnya. Bawahnya ini jawabannya ini. Sedangkan kalau menggunakan angka, nah ingat 0 itu dimulai huruf A. Itu kuncinya. Kalau menggunakan angka ya, pembuktian melalui rumus maksudnya. Nah, all 0 dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai di sini 25. Nah, itu dia. Nah, itu ya, itu diingat-ingat ya, karena ini sangat penting sekali. 13, 14, 15, 16, 17, 18, nah, sampai 25 ya, itu diurutkan. Jadi nanti tinggal masukkan, ditambah 3 menjadi V kan. V itu berapa misalkan angkanya. Nah, itu dia. 19, 20, atau 21 misalkan. Ya boleh saja. Nah, terus Pak, A berarti P, apa namanya, pesan selanjutnya itu A. Nah, A itu gimana maksudnya Pak? Ya udah ditambah 3. Berarti A 0 ditambah 3. 1, 1, 2, 3. Berarti apa menjadi D? Makanya ini jawabannya D. Nah, baru apa lagi? W ditambah 3. Ini masih enkripsi ya. Dekripsinya nanti kebalikannya gitu. Nah, C ditambah 3. Ini dia. 1, 2, 3, F. Sorry, W ya. Sorry, W. W ditambah 3. 1, 2, 3, Z. Nah ini. Makanya inilah pesannya. Inilah dapat plaintext-nya. Artinya pesan VDZ atau ciphertext VDZ ini adalah pesannya saw. Nah, itu bisa kalian ketahui ya. Sangat penting ini soalnya. Oke, baik. Itu untuk metode Caesar Cipher. Nah, sekarang adalah metode klasik yang ada di VGenere. VGenere ini adalah proses persilangan ya. Nah, ini proses algoritma atau metode proses silang. Nah, proses silang. Artinya gimana? Misalkan kalau di sini ada contohnya this plaintext ini pesannya. Nah, tapi ini syaratnya adalah ada kunci. VGenere itu ingat diulang-ulang saja. Nah, ada pesan dan ada kunci atau plaintext dan kunci. Nah, pesannya misalkan apa? 7 karakter. Berarti kuncinya adalah harus 7. Nah, artinya apa? Pesan dan kunci harus sama panjang. Nah, itu dia intinya. Nah, kalau pesannya 4, Pak, kuncinya 4 seperti ini, Pak. Gimana? Padahal pesannya lebih panjang gitu. Ya udah diulang. Sound disesuaikan dengan panjang karakter, diulang. Nah, gitu. Sekarang Pak, prosesnya kalau menggunakan rumus seperti ini, nanti kalian sesuaikan. C itu adalah CI itu maksudnya ciphertext ya. I itu belum diketahui jumlah karakternya berapa. Nah, ini baru K itu adalah kuncinya. Key-nya juga belum diketahui berapa panjang karakternya. Modulo 26. Nah, itu juga. Saya ingatkan kembali, yang namanya modulo, kalau misalkan dia kecil, misalkan 7 modulo 26. Ini hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena apa? Jumlahnya lebih kecil. Itu dia. Nah, silahkan ya, itu dipahami betul-betul. Nah, ini juga, ini proses dekriptnya. Kembalikannya sebenarnya, silahkan nanti dipelajari. Saya contohkan satu. Misalkan, pesannya ini ya, this plaintext. Nah, this itu dari karakter T ya, sedangkan kuncinya adalah S. Maka dapat ciphernya adalah L. Oke, nah ini maksudnya apa Pak? Gimana Pak? Ya udah, ini dia T, T dan S. Ini dia. Nah, ini dia. Inilah T. Ini adalah cipher barisan atas. Ini adalah pesan.
barisan ke bawah ini adalah kunci. Artinya apa? Plain text adalah T, kuncinya adalah S di sini. Maka zippernya apa? Zippernya akan didapat L, ini dia. Makanya itulah persilangan. T dan S sama dengan L, seperti itu. Pembuktiannya apa? Silahkan. Sama prosesnya dengan Viginary tadi. Caesar. Cara memulainya untuk membuktikannya. Nah, ini kalian semua harus membuat abjad dimulai A sampai Z. Nah, Z. Nah, ini di sini A itu dimulai angka 0. Angka 0 baru B, C, D. Nah, ini 1 2 3. Nanti tinggal masukkan. Kalau misalkan this plain text T itu urutan keberapa, dimasukkanlah angkanya di sini. Nah, itu dia. Angkanya berapa? Itu dia. P-nya berapa? Itu dia. Nah, itu dia ya. Nah, karena C ini adalah untuk mencari zippernya gitu. CI itu kenapa Pak rumus enkripsi kok CI duluan? Karena yang mau kita cari adalah C, zippernya. Sedangkan decrypt itu mencari P. P itu adalah plain text-nya gitu ya. Itu ya. Baik, itulah kira-kira pertemuan hari ini. Tambahan dari saya. Kebetulan saya di luar kota jadi tidak bisa mendampingi secara langsung. Ini video ini akan saya uploadkan di LMS. Silahkan nanti Anda pelajari ya. Terima kasih banyak. Itulah ya. Kalau umpamanya ada pertanyaan, mungkin minggu depan kita langsung live ataupun face to face. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini saja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bentar.